Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video pada hari ini. Saya, Malik Akbar Mulki Rahman, mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNES, akan membahas mengenai model pilihan penyelesaian sengketa hasil pilkada pada tahun 2024 mendatang. Perlu kita ketahui dasar hukum diadakannya pilkada tahun 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, seterusnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta adanya PKPU Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati, serta wakil bupati tahun 2020 yang lalu. Adapun posisi strategis pilkada serentak pada tahun 2024 merupakan yang pertama, pilkada ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pilkada merupakan tanggung jawab seluruh komponen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menggunakan hak pilih masyarakat dalam mendapatkan informasi yang komprehensif atas tahapan profil figur serta kapasitas paslon dalam Pilkada 2024 mendatang. Dan yang terakhir, Pilkada merupakan tolak ukur suksesnya Pilkada, yaitu terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya partisipasi pemilih, serta memperkuat proses persiapan untuk memulai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas. Adapun daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 menurut data dari KPU itu sendiri terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, 38 kota yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari mendatang. Biasanya umumnya setelah terjadinya pengumuman hasil dari KPU mengenai pemilihan kepala daerah, akan ada sengketa dari para paslon itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, perjalanan mengenai penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia, saya bagi menjadi 5 jenis. Yang pertama pada tahun 2005, yang mana itu merupakan tahun pertamanya kita, pertama kali di Indonesia pemilihan kepala daerah diadakan secara langsung, yang mana diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil pilkada dari KPUD provinsi maupun KPUD kabupaten kota. Dalam hal ini, Perma Nomor 2 tahun 2005 membagi 2 jenis. Yang pertama, upaya hukum keberatan yang dilakukan oleh gubernur dilakukan langsung di Mahkamah Agung, sedangkan untuk upaya keberatan yang dilakukan oleh bupati dan wali kota dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini tidak ada upaya banding. Selanjutnya, periode kedua yaitu dengan adanya pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam hal ini paling lama pengalihan tersebut selama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian Mahkamah Konstitusi segera membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian periode ketiga, adanya uji material terhadap pasal 236 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah dinyatakan inkonstitusional sendiri oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 97 garing PUU strip 11 garing 2013 yang mana kewenangan mengadili pilkada inkonstitusional tersebut dikembalikan lagi kepada Mahkamah Agung, sehingga MK dalam hal ini tidak berwenang mengadili tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan ini dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dikembalikan lagi ke DPRD. Akan tetapi, Presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera merespon dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang mana hal ini mengembalikan kembali kewenangan
DPRD untuk memilih kepala daerah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui pasal 22 dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya Perpu yang telah diterbitkan harus dijadikan undang-undang, maka dijadikanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan tetap mengembalikan pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota secara langsung. Kemudian dikeluarkanlah kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mana dalam pasal 157 mengamanatkan suatu peradilan khusus untuk mengadili sengketa pilkada di Indonesia, yang mana dalam hal ini belum adanya di Indonesia. Sehingga dalam kekosongan hukum tersebut sebelum terbentuknya peradilan khusus, maka kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu kada diserahkan ke MK. Akan tetapi, setelah 1 dekade berlalu, pengadilan khusus belum terbentuk untuk menangani perkara pilkada. Oleh karena itu, di tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 85/PUU strip 20/2022 yang menguatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berhak mengadili sengketa hasil pilkada secara permanen. Yang mana dengan adanya putusan ini menyatakan pasal 157 ayat pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang menjadikan MK menjadi lembaga permanen dalam mengadili sengketa pilkada untuk 2024 mendatang. Namun dalam hal ini, penulis belum menyerah begitu saja untuk mendiskusikan mengenai bagaimana peradilan khusus ke depannya, mengingat perkara di MK sudah sangat banyak, yang mana Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan lembaga yang khusus untuk mengadili pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dengan banyaknya perkara tersebut dapat berpotensi bagi Mahkamah Konstitusi ini terganggu dalam kerjanya, mengingat hakimnya hanya 9 orang. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah bagaimana model lembaga peradilan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu kada di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memberikan 4 alternatif pilihan lembaga penyelesaian sengketa hasil pilkada. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Bawaslu. Yang keempat, membentuk lembaga khusus. Mari kita lihat sengketa pilkada di MK itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang mana 4 kewenangan yang pertama melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, membubarkan partai politik. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Dan yang terakhir, kewajibannya memberikan putusan terhadap dugaan pelanggaran oleh presiden yang diajukan oleh DPR RI. Kemudian, Mahkamah Konstitusi itu sendiri memiliki 9 orang hakim. Dalam Pilkada serentak 2024 ini, juga termasuk dalam pemilu 2024 mendatang, pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak. Dalam pedoman beracara di MK, Mahkamah Konstitusi wajib melakukan putusan selambat-lambatnya mengenai perselisihan hasil pemilu presiden dalam jangka waktu 14 hari. Sedangkan untuk pilkada itu sendiri, perkara sengketa hasil pilkada harus diselesaikan maksimal selama 45 hari. Kita bayangkan betapa banyaknya, kurang lebih 600 daerah yang akan melaksanakan konsultasi pilkada 2024, apakah Mahkamah Konstitusi untuk sanggup mengadili perkara tersebut dalam jangka waktu 45 hari. Kemudian, jika Mahkamah Konstitusi itu sendiri mengadili perkara pilkada itu sendiri, dapat membuat berpotensinya hakim MK itu terjebak dalam kasus suap, seperti pada saat MK yang dipimpin oleh Akil Mukhtar menangani perkara mengenai hasil pemilu kada di Banten, serta Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK oleh kasus suap. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam hal ini menurut hemat penulis, Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika dijadikan lembaga untuk melakukan sengketa hasil pemilu kada. Kemudian sengketa di PT Tun itu sendiri. PT Tun itu sendiri merupakan lembaga peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa terhadap keputusan serta usaha negara, yang kemudian
di dalam pasal 2 huruf Q Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tun, serta SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pilkada. Nah, PT Tun ini sendiri sudah diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa administrasi terhadap penyelesaian sengketa pilkada. Yang kemudian di tahun 2013 dikeluarkannya SEMA nomor 34 tahun 2013 yang menunjuk bahwasanya Bawaslu menjadi lembaga pertama yang dapat mengadili sengketa administrasi, sedangkan PT Tun merupakan lembaga banding untuk terhadap putusan dari Bawaslu itu sendiri yang merupakan bagian objek gugatan dari Tun. Oleh karena itu, diamanatkan kembali dalam pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ekstensi, tentang pemilu yang menunjukkan eksistensi adanya Majelis Khusus Tata Usaha Negara yang bertugas mengadili terhadap penetapan paslon dan pencoretan daftar calon tetap. Nah, hakim dari PT Tun itu sendiri dalam terbentuknya Majelis Khusus Tata Usaha Negara sendiri memiliki kualifikasi minimal telah bekerja di PT Tun itu sendiri selama 3 tahun dan memiliki pengetahuan tentang pemilu. Kemudian disusul dengan Perma nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Kemudian hakim di PT Tun cukup banyak dan dapat membentuk Majelis Khusus Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa administrasi di pilkada, yang kemudian nantinya jika PT Tun ini menjadi lembaga penyelesaian sengketa pilkada, maka dapat menambah PT Tun di setiap provinsi. Karena saat ini masih terdapat 5 PT Tun di Indonesia. Kemudian, jika kita melihat Bawaslu itu sendiri, ada ide gagasan yang mana ingin menjadikan Bawaslu itu sendiri sebagai lembaga peradilan khusus pemilu, yang mana diungkapkan oleh Prof. Jimli dalam webinarnya yang menyatakan bahwasanya Bawaslu itu dapat dijadikan sebagai lembaga penyelesai sengketa hasil pilkada itu sendiri dengan menguatkan posisinya. Nah, menurut Pak Adnan merupakan Ketua Bawaslu RI sebelumnya, menyatakan ada beberapa tahapan penguatan Bawaslu. Yang pertama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu legislatif menjadi lembaga ad hoc lepas dari struktur lembaga KPU. Yang kedua, dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilu yang mana Bawaslu menjadi pengawas pemilu secara permanen, yang kemudian menjadi Bawaslu, merupakan sebuah badan. Yang ketiga, penguatan kembali dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilu dengan memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa yang diperkuat dengan SEMA Nomor 34 Tahun 2013 yang mana Bawaslu sebagai lembaga pemutus sengketa akibat keputusan KPU. Dan yang terakhir, penguatannya dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa. Sedangkan peradilan khusus yang dirancang ini masih belum ada wujud atau bentuk konsep mengenai peradilan khusus. Penulis sudah menelusuri berbagai macam literasi dan literatur lainnya, tetapi tidak menemukan konsep dari peradilan khusus. Hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, serta membandingkan dengan beberapa negara lainnya seperti di Brazil yang memiliki Tribunal Superior Elektoral yang merupakan lembaga khusus penyelesaian sengketa pemilu kada di negara tersebut. Nah, jika kita lihat peradilan khusus ini merupakan amanat dari pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilu yang mengamanatkan pembentukan peradilan khusus. Namun di pasal 157 ini diamanatkan kembali peradilan khusus harus terbentuk sebelum pemilihan serentak. Dalam hal ini masih dimungkinkan untuk dibentuknya peradilan khusus sebelum menjelang 2024 mendatang. Peradilan khusus ini seharusnya fokus kepada penyelesaian sengketa hasil pemilu kada. Kemudian masih terdapat ambiguitas mengenai peradilan khusus ini, apakah peradilan ini akan berada di bawah Mahkamah Agung ataukah di bawah Mahkamah Konstitusi serta ataukah di luar dari lembaga peradilan itu sendiri. Ini masih bersifat abstrak untuk peradilan khusus sendiri. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwasanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan langkah yang tepat ditunjuk sebagai lembaga pemutus sengketa hasil pilkada di daerah. Senada dengan
pendapat Prof. Yusril Mahendra yang menyatakan mendukung adanya argumen untuk membentuk petun ini dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Hakim PT Tun cukup banyak dan dapat membentuk majelis khusus tata usaha negara untuk mengadili sengketa pilkada. Yang kedua, dengan adanya dengan adanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga pemutus sengketa hasil pilkada daerah dapat menambah PT Tun yang sebelumnya PT Tun hanya terdapat di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sehingga nantinya PT Tun dapat merata di berbagai daerah. Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membentuk peradilan baru. Jelas, karena dalam membentuk suatu peradilan baru itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian, pertanyaan paling fundamental oleh penulis, pasca pilkada, Hakim PT Tun dapat kembali menangani perkara Tun. Jika Bawaslu menjadi lembaga untuk menangani perkara tersebut, jika tidak ada pilkada, apa tugas dari lembaga peradilan khusus tersebut? Nah, jika PT Tun itu sendiri dijadikan sebagai lembaga untuk menangani sengketa hasil pemilu kada, maka ketika dia tidak menghadapi perkara pilkada, maka dapat kembali lagi menjadi hakim PT Tun untuk menangani kasus tata usaha negara. Yang kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat fokus pada perkara hasil pemilihan presiden, dan yang terakhir, Hakim Petun dapat fokus pada perkara hasil pilkada, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Demikian presentasi yang penulis sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pemilu 2024.